Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama itu ada Mbak Azza Fani Arda dengan NPM terakhir 031. Selanjutnya ada saya sendiri, Diana Nur Afifah dengan NPM 076. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sistem imun spesifik. Untuk topik bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada pengertian dari sistem imun spesifik, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada komponen, yang keempat ada respon imun, dan yang terakhir ada anatomi dan fungsi organ limfoid. Yang pertama, jadi kita akan membahas mengenai pengertian dari sistem imun spesifik. Sistem imun, menurut Roit dan kawan-kawan, merupakan jaringan atau kumpulan sel yang letaknya tersebar di seluruh tubuh, misalnya di dalam sumsum tulang, kelenjar limfa, timus, serta sistem saluran pernapasan, dan beberapa organ lainnya. Jaringan ini terdiri dari bermacam-macam sel yang dapat menunjukkan respon terhadap suatu rangsangan sesuai dengan sifat dan fungsinya masing-masing. Jika virus lolos melewati sistem imun spesifik, maka zat asing tersebut akan dihalangi oleh sistem kekebalan adaptif. Kekebalan adaptif dapat bersifat alamiah maupun buatan. Nah, kekebalan adaptif alami dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama pasif dan yang kedua aktif. Kekebalan adaptif pasif didapatkan dari bayi di dalam kandungan ibunya. Sedangkan kekebalan adaptif yang aktif didapatkan misalnya dari melalui menderita suatu penyakit terlebih dahulu. Selanjutnya, kekebalan adaptif buatan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, kekebalan adaptif buatan pasif berupa transfer antibodi dari orang lain, sedangkan kekebalan adaptif buatan aktif diperoleh melalui imunisasi. Sistem imun spesifik yaitu sistem imun yang membutuhkan pajanan atau harus mengenal dahulu jenis mikroba yang akan ditanganinya. Karena membutuhkan sebuah pajanan, sistem imun ini memerlukan waktu yang cukup lama. Namun, jika sistem ini sudah terpajan oleh suatu mikroba ataupun penyakit, maka akan menghasilkan perlindungan yang dapat bertahan lama. Karena sistem imun ini mempunyai memori terhadap pajanan yang didapatkannya. Respon imun spesifik dimulai dengan adanya aktivitas makrofag yang memproses antigen sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan interaksi dengan sel-sel imun. Nah, topik bahasan yang kedua yaitu karakteristik sistem imun spesifik. Karakteristik sistem imun spesifik berbeda dengan respon imun non-spesifik. Karakteristik dari respon imun spesifik diantaranya yang pertama, baru terbentuk jika terjadi infeksi dari patogen. Yang kedua, sifat responnya spesifik untuk setiap infeksi. Yang ketiga, jangka waktu responnya lama, bahkan ada yang bertahan seumur hidup. Meskipun karakteristiknya berbeda, namun respon imun spesifik dan non-spesifik bekerja sama dalam mengeliminasi patogen di dalam tubuh. Baik, selanjutnya yaitu komponen imun spesifik. Nah, sistem imun spesifik terdiri atas sistem humoral dan juga sistem seluler serta antibodi. Nah, yang pertama yaitu sistem imun spesifik humoral. Nah, pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral ini adalah limfosit B atau sel B yang dirangsang oleh benda asing yang akan berproliferasi, berdiferensiasi, dan juga berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Nah, fungsi utama antibodi ini ialah pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus, dan bakteri, serta menetralkan toksinnya. Kemudian yang kedua ada sistem imun seluler. Nah, di sini ada limfosit T atau sel T yang berperan pada sistem imun spesifik seluler. Sel T ini terdiri atas beberapa substrat sel dengan fungsi yang berlainan yaitu sel CD4+, CD8+, atau CTL, atau TC, atau TS, atau sel TR. Yang fungsi utama sistem imun spesifik seluler ialah pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraseluler, virus, jamur, parasit, dan keganasan.
Kemudian yang kedua ada komponen sistem imun seluler. Nah, ini terdiri yang pertama dari sel T tadi, yaitu progenitor asal sumsum tulang yang bermigrasi ke timus, berdiferensiasi menjadi sel T. Kemudian ada sel TH1, diferensiasi TH1 terutama dipacu oleh sitokinin IL-12 dan interferon gamma dan terjadi sebagai respon terhadap mikroba yang mengaktifkan sel dendritik, makrofag, dan sel NK. Kemudian ada sel TH2, ini atas pengaruh sitokinin IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 yang dilepas sel MES yang terpanjang dengan antigen. Kemudian berkembang menjadi sel TH2 yang merangsang sel B untuk meningkatkan produksi antibodi. Kemudian selanjutnya ada sitokinin. Nah, sitokinin ini merupakan polipeptida yang diproduksi sebagai respon terhadap mikroba dan antigen yang lain, memperantai dan mengatur aksi imunologik dan reaksi inflamasi. Nah, sitokinin ini memiliki sifat umum, yaitu langsung dan tidak langsung. Interferon gamma merupakan sitokinin utama MEK dan berperan terutama dalam imunitas non-spesifik dan juga spesifik seluler. Nah, interferon gamma ini disebut juga interferon tipe 2 yang diproduksi oleh sel TH1 dan juga sel NK. Merupakan aktivator utama makrofag. Kemudian ada interleukin 4 atau IL-4, yaitu diproduksi oleh sel T, mastosit, dan juga sel B CD15. IL-4 ini merupakan sitokinin antiinflamasi yang menstimulasi respon imun humoral untuk melawan patogen ekstraseluler. Kemudian yang ketiga ada antibodi. Nah, antibodi ini merupakan molekul yang berikatan spesifik dengan antigen yang dihasilkan oleh sel plasma berupa protein terlarut ke dalam darah atau cairan limfe yang disebut juga imunoglobin. Nah, komponen yang dihasilkan adalah antibodi atau limfokin. Misalnya, pada virus polio akan menyebabkan tubuh menghasilkan antibodi berupa antipolio yang digunakan untuk menanggulangi virus polio, seperti yang terdapat pada gambar. Nah, macam-macam imunoglobin diantaranya adalah ada imunoglobin E, imunoglobin B, imunoglobin M, dan imunoglobin D. Yang keempat, kemudian ada respon imun. Nah, respon imun yang pertama, sistem imun spesifik terdiri atas sistem humoral dan juga sistem seluler. Kemudian yang kedua, sistem imun spesifik humoral merupakan pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral atau limfosit B atau sel B. Nah, sistem imun seluler limfosit T atau sel T berperan pada sistem imun spesifik seluler. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya topik bahasan yang kelima yaitu anatomi dan fungsi organ limfoid. Menurut Saraswati 2017, organ limfoid terdiri atas organ limfoid primer dan organ limfoid sekunder atau perifer. Organ limfoid perimer menjadi tempat pembuatan dan pematangan limfosit, sedangkan pada organ limfoid perifer merupakan tempat limfosit berpartisipasi dan berperan dalam sistem imunitas tubuh. Seperti pada gambar, organ limfoid terdiri dari kelenjar timus, tonsir, kelenjar getah bening, limfa, serta sumsum tulang. Yang pertama akan kita bahas yaitu organ limfoid primer yang terdiri dari sumsum tulang serta timus. Sumsum tulang merupakan jaringan kompleks tempat hematopoiesis dan depot lemak. Organ limfoid primer berfungsi untuk pematangan, diferensiasi, serta proliferasi sel T dan sel B sehingga menjadi limfosit yang dapat mengenal antigen. Oleh sebab itu, terdiri dari limfosit dalam berbagai fase diferensiasi. Sel hematopoietik yang diproduksi di sumsum tulang akan menembus dinding pembuluh darah dan masuk ke dalam sirkulasi, setelah itu didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Selanjutnya, organ limfoid primer yang kedua yaitu timus. Timus merupakan organ di belakang tulang dada yang menjadi anggota sistem limfatik.
Kelenjar timus juga menghasilkan beberapa hormon sehingga menjadi bagian dari sistem endokrin. Fungsi dari kelenjar timus yaitu tempat sel T mengalami diferensiasi atau pematangan menjadi sel T imunokompeten. Setelah mengetahui organ limfoid primer, sekarang kita akan membahas mengenai organ limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder menjadi tempat sel darah dalam mempresentasikan antigen yang ditangkapnya di bagian lain tubuh ke sel T, yang memacunya untuk proliferasi dan diferensiasi limfosit. Organ limfoid sekunder terdiri dari yang pertama itu ada limfonodus. Limfonodus merupakan organ yang memiliki struktur seperti biji buncis. Bagian luar diselubungi oleh kapsula jaringan ikat. Limfonodus terdiri dari jaringan retikuler yang berisi sel limfosit, makrofag, dan sel dendrit yang berhubungan dengan pembuluh limfa. Fungsi utamanya yaitu untuk menyaring antigen yang dibawa oleh cairan limfa. Kemudian, organ limfoid sekunder yang kedua yaitu limfa. Fungsi limfa diantaranya yang pertama sebagai tempat cadangan darah, yang kedua menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, yang ketiga mengatur siklus zat besi, dan yang keempat menyimpan sel. Limfa menjadi tempat respon imun utama yang merupakan saringan terhadap antigen asal darah. Mikroba dalam darah dibersihkan makrofag dalam limfa. Fagosit akan memakan mikroba yang diikat antibodi di dalam limfa. Individu tanpa limfa akan menjadi rentan terhadap infeksi bakteri berkapsul. Organ limfoid sekunder yang ketiga yaitu sistem imun sekretori. Merupakan imunitas di tempat khusus seperti saluran nafas, saluran cerna yang disebut dengan MALT atau MALT yang merupakan imunitas lokal. MALT yaitu agregat jaringan limfoid dekat dengan permukaan mukosa. Klasifikasi dari MALT yang pertama ada Skin Associated Lymphoid Tissue atau kulit. Kulit merupakan alat tubuh terluas untuk pertahanan saluran fisik terhadap lingkungan. Kulit ikut serta berpartisipasi dalam reaksi imun dan inflamasi lokal. Banyak antigen asing masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan banyak respon imun sudah diawali di dalam kulit. Kemudian selain kulit ada bronchial associated lymphoid tissue. Strukturnya berupa cincin yang banyak ditemukan di berbagai tempat, berisikan nodul yang terletak di sekitar bronkus dan berhubungan dengan epitel seperti plak sel limfoid. Selain itu juga terdapat gut associated lymphoid tissue atau GALT tersebar di mukosa saluran cerna. Permukaannya luas, selalu terpajan dengan berbagai mikroba dan makanan yang mungkin dapat menerangkan mengapa 2/3 seluruh sistem imun ada di dalam saluran cerna. Secara fungsional, GALT terdiri dari dua komponen yang terorganisasi. Kemudian, organ limfoid sekunder yang keempat yaitu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening menjadi struktur jaringan kecil yang membentuk menyerupai kacang. Terdapat ratusan kelenjar getah bening pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemukan sendiri atau dalam kumpulan yang banyak terdapat pada leher, paha bagian dalam, ketiak, di sekitar usus, dan di antara paru-paru. Fungsi dari kelenjar getah bening yaitu sebagai pelawan infeksi karena memiliki sel-sel darah putih yang merupakan sel imun. Organ limfoid sekunder yang kelima yaitu respon imun oral yang terdiri dari keringat serta ludah. Ludah mengandung berbagai molekul seperti lisozim dan IgA sekretori yang melindungi rongga mulut. Sel PMN melindungi jaringan gusi dan periodontium. Di samping IgA, respon imun humoral yang lain juga berperan. Subjek dengan defisiensi imun sering disertai dengan peningkatan infeksi mukosa oleh mikroorganisme oportunistik seperti Candida albicans. Organ limfoid sekunder yang keenam yaitu microvillus cell atau sel M. Sel M merupakan sel epitel saluran cerna yang pinostik aktif, berperan dalam pengantaran kuman dan bahan makromolekul dari lumen intestinal ke bagian plak Peyer. Sel ini memiliki permukaan relatif besar dengan lipatan-lipatan mikro yang menempel
menempel pada mikroorganisme dan permukaan yang makromolekuler. Kemudian, organ limfoid sekunder yang terakhir yaitu tonsil dan plaque layer. Tonsil merupakan rangkaian jaringan limfoid sekunder yang ditutupi oleh membran mukosa. Tonsil terletak di sekitar faucium dan membentuk rangkaian yang disebut dengan cincin Waldeyer. Tonsil di tenggorokan ada 3 macam. Yang pertama yaitu tonsilia palatina, sepasang, kiri dan kanan dari faucium. Yang kedua ada tonsilia lingualis. Tonsil ini berjumlah beberapa buah, letaknya pada radix lingualis. Dan tonsil yang ketiga yaitu tonsilia parealis. Jumlahnya hanya 1 buah dan ada pada dinding belakang. Nap nasofaring. Fungsi dari tonsil sendiri yaitu sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil akan menghasilkan sel darah putih dan antibodi, serta mampu menyaring virus serta bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam paru-paru. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.